warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Wa qala aidan, fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha adh-dhul wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini sebagaimana tertulis di penjadwalan majalah Suara Madani Kota Batam, hendaknya seorang penceramah di malam ke-26 menyampaikan judul tentang berbakti kepada kedua orang tua. Ini adik-adik yang sedang mencatat, berbakti kepada kedua orang tua. Sebelumnya yang kami muliakan, orang tua kami, Bapak Ibu, asatid, guru-guru kami, ustadz-ustadz kami semuanya yang hadir pada malam hari ini. Saya mau nanya Bapak Ibu sehat semuanya? Alhamdulillah. Masih semangat? Ya, tidak perlu lihat kanan kiri. Yang penting luruskan hati untuk membersihkan di hari yang suci ini. Insyaallah Allah berikan ampunan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tema pada malam hari ini Bapak Ibu sering kita dengar tentang berbakti kepada kedua orang tua. Kali ini dipertemukan lagi tema yang sangat-sangat fenomenal itu untuk mengingatkan kepada siapa diri kita sebenarnya Bapak Ibu. Kita sesungguhnya sudah berbakti belum kepada kedua orang tua? Atau jangan-jangan kita selama ini belum berbakti kepada kedua orang tua? Siapa yang di antara kita hidupnya ingin berbahagia dari dunia sampai ke akhirat? Maka jawabannya adalah baktilah kita kepada orang tua, karena ada surga di bawah telapak kaki mereka. Siapa yang di antara kita pengen diberikan rizki seperti para raja? Maka jawabannya adalah, maka muliakanlah kalian kedua orang tua kalian. Jika kalau hari ini menjelang lebaran saat ini kita mungkin lupa kepada kedua orang tua kita, masih ada kesempatan Bapak Ibu. Jangan biarkan mereka sedih. Jangan biarkan mereka merintih kerinduan, menahan rasa kangen terhadap kita sebagai anak. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gejolak di hati mereka tak akan bisa terobati Bapak Ibu kecuali dengan datangnya ataupun hadirnya kita di bulan yang suci ini. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan setiap kita ini adalah seorang anak dari kedua orang tua kita. Lebih-lebih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di bulan suci Ramadan ini Nabi pernah berpesan, raghima anfarajulin, celakalah seseorang ketika adraka fi Ramadan walidayha au ahaduhuma, menemukan orang tuanya kedua-duanya masih hidup di bulan Ramadan ini, au ahaduhuma, atau salah satunya masih hidup, tetapi walam yadkhulil jannah, tetapi orang yang hidup di Ramadan itu tidak bisa masuk ke dalam surga. Artinya apa para jamaah yang dimuliakan Allah? Siapapun yang hidup di Ramadan kali ini, Nabi pernah mengatakan celaka kalau sampai nanti di bulan Ramadan ini sudah kita membawa amal ibadah yang sangat banyak Bapak Ibu. Salat tarawihnya, sedekahnya, infaknya, salat malamnya, tahajudnya, semuanya dikumpulkan, ternyata itu belum ada apa-apanya. Disempurnakan dan digantungkan oleh Allah Subhanahu wa taala
sebelum kita mendapatkan ridho dari orang tua. Ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Di antara mereka lah terletak ridhonya, ridho Allah Bapak Ibu. Dan di antara mereka juga terletak bencinya atau murkanya. Kalau hari ini ada anak-anak yang mengaku keluar dari batu, mungkin silahkan mengatakan dirinya saya hidup sendiri, saya bisa-bisa sendiri tanpa kedua orang tua. Ingatlah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita yang jauh di perantauan ini ataupun terpisah dari orang tua yang jauh, berkat doa, tahajud, duha orang tua kita yang jauh di sana, kita bisa jadi orang seperti ini Bapak Ibu. Diakui atau tidak, percaya atau tidak, orang tua tidak akan pernah lepas doanya untuk kita seorang anak Bapak Ibu. Ini anak-anak katanya merantau di negeri orang, balik-balik tak bisa membuat orang tuanya itu tersenyum bahagia. Maka ada sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang ingin berperang, jihad fisabilillah, yang pahalanya itu syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi disuruh balik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena melihat orang tuanya nangis sedih. Kembalilah dirimu, bahagiakan mereka sebagaimana engkau telah membuat mereka sedih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati-hati, ada doa yang dibukakan hijabnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu langsung tembus ke langit, menyusuri arsy-Nya Allah, bergetar. Itu tidak lain tidak bukan adalah doa dari kedua orang tua kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo kita lihat diri kita yang mungkin katanya jadi orang, yang mungkin katanya jadi seorang ustadz, jadi orang pedagang yang sukses, tetapi itu belum ada apa-apa ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sebelum kita nanti di Idul Fitri kita kontak hubungan dengan mereka, syukur-syukur pulang, sujud, mencium kaki kedua orang tua kita, mencium tangannya seraya mengatakan, ya orang tuaku, papa, ayah, bunda, maafkanlah kami yang jauh di sini. Maafkanlah diriku yang tak mungkin bisa membawa apa-apa. Tapi hari ini aku balik untuk menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya kita menjadi orang di negeri orang. Tidak lupa dari doa, dari berkat dari orang tua. Maka kalau ada orang, anak yang sudah sukses dan mengatakan diri yang malu mengakui kedua orang tuanya, maka menurut para ulama ini termasuk dosa di antara dosa besar, yaitu malu menyebut nama orang tuanya di depan umum. Na'udzubillahi min dzalik. Maka di antara yang lain, Nabi Muhammad SAW mengingatkan ada dosa yang dipercepat azabnya di dunia, gak perlu nunggu nanti di akhirat. Apa itu? Yaitu diantaranya adalah dosa durhaka kepada orang tua. Apa diantara durhaka kita kepada orang tua Bapak Ibu? Saya sebutkan pelan-pelan. Yang pertama, kita mengatakan sesuatu yang orang tua kita tidak suka, walaupun di Al-Quran sudah diingatkan, kata itu saja kalau memang itu menjadi berat orang tua kita mendengarnya, maka jangan sampai kau katakan, jangan sampai kita katakan, karena itu bisa melukai hati orang tua. Apalagi hari ini ada anak yang membentak kedua orang tuanya, anak yang menaruh orang tuanya ke panti jompo, padahal anaknya sukses, anak-anak yang kurang ajar kepada orang tuanya pun ditendang gara-gara minta jajan, tak dikasih. Na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana perasaan kedua orang tua kita? Melahirkan kita, mendidik kita, membesarkan kita, sampailah kita menjadi besar, tiba-tiba kacang lupa terhadap kulitnya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, janganlah diri kita seperti itu. Itu akan membuat dosa di antara dosa-dosa yang akan dipercepat di dunia, tak perlu nunggu nanti di akhirat.
Kalau kita ada di perantauan, jauh dari orang tua, mungkin usaha kita kurang lancar, mungkin kita susah nyari kerja, mungkin kita kurang sukses di negeri orang, maka perlu introspeksi diri. Bagaimana hubungan kita kepada orang tua kita? Jangan-jangan kita ke Batam ini orang tua tak ridho. Jangan-jangan orang tua kita ini ke Batam ini orang tua nangis di sana. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau itu demikian, orang tua kita masih hidup, maka buatlah mereka bahagia, Bapak Ibu. Apa kebahagiaan mereka? Tidak lain tidak bukan adalah melihat anak-anaknya rukun, melihat anak-anaknya bisa ingat kepada dedikasi kedua orang tua. Mungkin kasih orang tua ini tak terhingga, tetapi kasih kita kepada anak kadang-kadang pilih kasih. Maka jangan sampai membuat kita seperti para sahabat yang pernah disakaratul mauti oleh Allah Subhanahu wa taala. Tarik ulur nafasnya Bapak Ibu, karena dia telah membuat kecewa kedua orang tuanya, karena dia membelikan istrinya baju baru, sementara dia membelikan kepada orang tuanya baju yang bukan baru. Ini membuat kecewa hati orang tua, sehingga apa? Saya tidak akan pernah memaafkan anak saya. Dan pada akhirnya Bapak Ibu mau dibakar oleh api oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Itu pun baru diingatkan kembali, tolong hubungin orang tuanya sekali lagi. Jika memang tidak mau memaafkan, anak ini akan dibakar di dunia, gak perlu lagi menunggu di akhirat nanti. Akhirnya pun orang tuanya pun meridhoi dan memaafkan. Akhirnya pun sahabat ini pun melepas di akhir hidupnya dengan su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Ini pelajaran bagi kita semua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak-anak yang dengar ini, ya, bagaimana kita terhadap orang tua kita dulu, kita bisa lihat bagaimana anak kita memperlakukan kita. Anak saya kok nakal Pak Ustadz. Bagaimana dulu kita berbuat kepada orang tua? Maka bisa kita perbaiki. Hubungannya kita harus jalankan bersama. Memperbaiki itu lebih sulit Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tetapi belum ada kata terlambat. Mumpung ada orang tua kita, ayo kita hubungin, video call, SMS, WA, kirimkan uang, kirimkan baju yang terbaik sesanggup kita. Jangan sampai orang tua membuat kita menahan kerinduan yang sedalam-dalamnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk saya pribadi, karena saya masih memiliki kedua orang tua. Mungkin Bapak Ibu juga masih memiliki kedua orang tua. Maka di lebaran ini, ayo kita sama-sama gandeng orang tua kita, belikan yang terbaik supaya mereka hidup bahagia. Karena kebahagiaan itu bukan harus pakai memateri, tetapi kebahagiaan itu melihat anak-anaknya rukun dan gembira. Usikum nafsi bitaqwallah, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.